Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Mas Laros Banyuwangi berkunjung di salah satu petilasan yang ada di Kecamatan Pesanggaran, tepatnya di hutan karet yang ada di Dusun Sungai Lembu, Desa Sumbragung, Kecamatan Pesanggaran. Ini adalah petilasan Mbah Datuk Ibrahim ya. Menurut masyarakat sini, beliau adalah salah satu penyebar dakwah Islam yang ada di Banyuwangi dan Bali. Nah, bagaimana situasi petilasan yang ada di Pesanggaran ini, di Mbah Dato ini, tetap bersama Mas Laros Banyuwangi. Nah, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Salam budaya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Kali ini Mas Laros Banyuwangi mengajak untuk menelusuri jejak sejarah masa lampau yang ada di Kecamatan Pesanggaran. Nah, tepatnya berada di Dusun Sungai Lembu, Desa Sumbragung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau ke Kandangan atau ke Sarongan, ya, bagi teman-teman, bagi yang Pesanggaran atau yang luar Pesanggaran mau datang ke Kandangan atau ke Sarongan, ketika teman-teman melewati di area perkebunan karet PTPN 12, sekitar 50 meter dari jalan utama, nanti teman-teman akan menemui sebuah bangunan seperti yang ada dalam background ini. Sebuah bangunan seperti makam, ya, yang enggak jauh lokasinya, sekitar 50 meter aja. Jadi kalau teman-teman lewat jalan utama itu pasti kelihatan, karena memang hanya bangunannya hanya ini aja yang kelihatan dari jalan. Nah, pertanyaannya, ini adalah makam atau petilasannya siapa? Nah, inilah yang akan kita bahas pada video Mas Laros kali ini, untuk menelusuri jejak masa lampau, khususnya untuk menelusuri jejak atau petilasannya Mbah Bujuk, Mbah Datuk, atau situs megalitik. Ya, kok ada 3 versi? Ya, karena memang kita cari datanya secara tertulis agak lumayan sulit, makanya kita cari sumber data yang lisan yang ada di sekitar masyarakat Sungai Lembu ini. Nah, teman-teman, kita dari 3 itu kita kupas satu persatu ya. Kita lihat dulu versi yang pertama. Versi yang pertama ini adalah petilasannya Mbah Bujuk. Mengapa dinamakan Mbah Bujuk? Nama aslinya siapa masih menjadi misteri. Karena memang masyarakat sekitar dari petilasannya ini adalah masyarakat Madura. Jadi Bujuk itu adalah bahasa Madura yang artinya adalah buyut. Jadi adalah makamnya Mbah Buyut. Siapakah Mbah Bujuk ini? Beliau menurut masyarakat sekitar adalah salah satu tokoh yang babat alas pertama di daerah ini. Jadi dulu ini ketika masih hutan belantara, Mbah Bujuk ini datang di sini untuk babat alas dan membuat sebuah perkampungan yang ada hingga sampai saat ini. Nah, makanya tempat ini sangat dihormati oleh masyarakat sekitar Sungai Lembu. Mereka datang untuk melakukan nyadran, istilahnya kalau orang Jawa itu nyadran, datang ke sini untuk mencari keberkahan dengan tujuan macam-macam. Ada yang tujuannya untuk keluarganya lancar, ada mungkin yang ingin kaya dan sebagainya. Ini masalah benar tidaknya kembali ke orangnya masing-masing ya, teman-teman. Tapi biasanya setiap malam Jemuah Legi ini tempat ini ramai, dikunjungi oleh masyarakat sekitar yang mau melakukan kegiatan ritual di sini. Bahkan ada sebuah cerita dulu yang pernah datang ke sini sukses dan sebagainya, akhirnya membangun tempat ini. Tapi itu juga perlu dibuktikan lagi ya, sumber-sumber yang seperti ini. Nah, versi yang kedua, tempat ini merupakan salah satu petilasannya Mbah Datuk. Ya, Mbah Datuk. Apakah Mbah Datuk Ibrahim atau apa? Saya juga nggak tahu, tapi yang jelas ada beberapa versi juga mengatakan ini adalah petilasannya Mbah Datuk Ibrahim, yang salah satu tokoh agama yang berasal dari Yaman yang pernah dakwah di Bali dan di Banyuwangi. Saat itu beliau datang ke sini untuk berdakwah di Banyuwangi. Ini petilasannya itu, makanya ini dia namakan petilasannya Mbah Datuk Ibrahim. Nah, apa hubungannya Mbah Bujuk sama Mbah Datuk Ibrahim? Mungkin perlu kita uji lagi ya, teman-teman ya. Apakah Mbah Bujuk ini ya Mbah Datuk Ibrahim ini perlu kita uji lagi sumber-sumber lisan yang ada. Karena ya namanya kita kesulitan untuk cari sumber tertulis, makanya kita sumbernya sementara sumber-sumber lisan. Kalau mungkin ada teman-teman punya versi yang lain, bisa
tulis di kolom komentar channel YouTube-nya Marcella Rose Banyuwangi atau bisa DM di Instagramnya Marcella Rose Banyuwangi. Nah, apa yang ada di tempat ini, di sini ada dua benda ya teman-teman ya. Bisa dikatakan yang satu tuh bentuknya seperti makam, sudah tertata dengan keramik dan sebagainya. Ini adalah petilasan. Konon Mbah Datuk dulu pernah, bukan istilahnya bukan bersemedi, tetapi pernah melakukan menenangkan diri, ritual di tempat ini dulu. Katanya seperti itu. Nah, yang satu lagi masyarakat biasa menyebutnya lumpang ya, atau lesung kecil yang ada di tempat ini. Biasanya ada yang menyebutnya watu lesung dan berbagai macam julukan. Versi yang pertama, watu lesung ini dulu pernah digunakan untuk menumbuk makanan. Jadi memang digunakan untuk menumbuk makanan, dan lesung kecil ini digunakan untuk menumbuk obat-obatan dan sebagainya. Itu versi masyarakat sekitar. Tapi kalau kita lihat dari sisi arkeologis, analisis arkeologis, tempat ini merupakan lesung ini justru berasal dari zaman purba, yaitu dinamakan sarkofagus. Apa sarkofagus ini? Adalah peti kubur ya. Jadi peti kubur yang digunakan untuk mengubur masyarakat zaman purba dahulu. Ini analisisnya. Nah, dasarnya apa? Nah, kalau kita lihat dari beberapa dasar yang ada, jejak manusia purba di daerah Banyuwangi sebelah barat ini cukup banyak, karena dulu pernah ditemukan juga sampah kerang manusia purba yang ada di hilir daerah Rajakwesi. Ini disebutkan dalam buku Lingkar Waktu, bukunya Pak Suhaili, ini disebutkan seperti itu. Jadi ada dugaan adalah batu ini bukan istilahnya eranya zamannya Mbah Bujuk ataupun Mbah Datuk, tetapi ini adalah eranya zaman prasejarah atau situs megalitik. Nah, itu analisis yang ketiga. Benar tidaknya perlu diuji lagi. Mungkin lesung ini perlu diuji karbon dan sebagainya. Nah, ada cerita menarik teman-teman, karena memang dulu konon katanya tempat di area Banyuwangi, khususnya di Pesanggaran sebelah barat ini dulu adalah area perbengkelan purba, karena memang lokasi ini dulu dihuni manusia purba, katanya sih seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita lesung ini. Dulu lesung ini pernah dipindah, katanya teman-teman, pernah dipindah, ditempatkan yang layak, istilahnya mungkin ya biar lebih terawat, tetapi keesokan harinya kembali lagi ke tempat ini, dan begitu seterusnya. Akhirnya oleh masyarakat sekitar ya dibiarkan di tempat itu, tidak dipindahkan ke tempat yang lain untuk istilahnya biar lebih terawat lagi. Nah, itu sedikit cerita tentang petilasan Mbah Bujuk atau Mbah Datuk dan situs megalitik. Ya, teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, kita sebagai generasi penerus bangsa ketika untuk selalu melestarikan situs-situs sejarah seperti ini sebagai media pembelajaran bagi kita untuk istilahnya untuk belajar dari kehidupan nenek moyang kita di masa lampau. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komentar di channel YouTube-nya Marcella Rose Banyuwangi, dan juga follow Instagramnya @marcellaros. Terima kasih. Salam budaya. Kritik dan saran bisa di komentar bawah video. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.